Selamat siang, kita kembali lagi dalam pertemuan kita yang kelima, ya. Akan membahas mengenai irrigation water requirement atau kebutuhan air irigasi. Nah, sekarang saya akan share ini, ya. Kita akan bicara mengenai irigasi. Nah, kalau kita mencoba untuk mencari kebutuhan air irigasi, pertama-tama kita harus menghitung kebutuhan air untuk tanaman. Nah, seperti yang kemarin, menghitung kebutuhan air untuk tanaman, tapi di sini ada tanaman padi sawah, tanaman ladang, dan juga ada efisiensi irigasi. Jadi, sebelum semua itu kita akan bicara mengenai curah hujan efektif. Apa itu curah hujan efektif? Ya, jadi kalau kamu melihat tanaman, ya, tanaman itu dapat air kan dari dalam tanah. Nah, air dari dalam tanah itu dari mana? Ya, paling banyak tentu dari hujan, air hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah. Nah, yang meresap ke dalam tanah itulah yang diambil oleh tanaman untuk hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, air hujan yang bisa diserap itu tidak semuanya. Maka ada namanya hujan efektif, ya. Nah, curah hujan efektif ini sendiri juga tidak bisa diambil begitu saja. Oh ya, dari data hujan berarti sekian itu bisa untuk tanaman. Nah, data hujan sendiri tiap tahun kan berubah-ubah. Misalnya kalau sekarang itu hujannya banyak karena di sana sini banjir, ya. Nah, dari beberapa data yang panjang itu kamu dianalisis, ya, dianalisis nanti untuk dicari kemungkinan, probability, kemungkinan hujan yang banyak itu namanya tahun basah, atau normal itu ya seperti itu, ya, atau kering, wah kali ini nggak ada hujan, ya. Jadi di dalam perhitungannya itu diperhitungkan kemungkinan tahun basah, tahun normal atau 50%, atau tahun kering 80%. Nah, ini teori kemungkinan atau statistik probability. Nah, dari situ baru dihitung yang efektif yang bisa digunakan untuk tanaman seberapa. Nah, itu ada macam-macam cara, ya. Nah, ini ya. Jadi, kebutuhan air irigasi itu sebagian besar dipenuhi oleh curah hujan efektif, ya. Ini jatuh ke tanah, hujan yang jatuh itu kan ada ini hujan yang jatuh tapi ada yang lari hilang, ya, ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang meresap terus, ya tahu, meresap terus itu perkolasi, ya. Nah, kalau kurang baru ditambahin namanya air irigasi, ya. Nah, ini kebutuhan air tanaman yang bab 3 kemarin kita bicara, ya. Jadi ini ada keseimbangannya, ya. Nah, tadi saya bilang probability, ya, dengan cara statistik untuk menemukan ada tahun hujan kering, normal atau basah. Nah, caranya gimana? Nah, itu caranya pakai yang namanya cara plotting posisi, ya. Cara plotting posisi. Ini rumusnya, ya. Aduh, gimana ngitungnya? Kamu mesti bingung, ya. Sebentar, saya ini stop dulu di sini. Saya carikan. Oh, tadi belum saya siapkan, no. Bentar. Ini. Nah, coba di sini saya carikan dulu. Kemarin itu, oh, kok belum saya siapkan, ya.
Oh, tidak di sini. Oh, kan analisis. Nah, ini plotting posisi ya. Nah, ini ya. Bentar. Nah, ini nanti tugasnya buat ini ya, tugasnya buat ini. Nah, ini misalnya saya beri contoh stasiun Waingapu ya. Itu datanya ada banyak ini datanya. Ada berapa? 34. Ada 34 data. Hah? Nah, cara plotting posisi yang tadi apa? Tadi pakai rumus itu ya. Nah, ini kan total hujan. Nah, dari total semua, nah ini di ranking. Gimana ya caranya buatnya? Nah, ini kamu lihat. Buatnya begini ya. Ini semua kan ranking ya. Ini kamu copy ya kan? Taruh di sini tapi jangan pakai rumus. Nah, gini. Nah, gitu toh. Nah, setelah itu kamu rankingnya di sini. Nih, ya. Ini short dari large. Jangan expand. Nah, 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 ini ketemu ini. Nah, ini di sini. Ya toh? Jadi itu tadi saya taruh sini baru saya ranking ketemu ini sama toh? Nah, ya. Berarti ini sudah ketemu ya. Nah, ini rumusnya kan tadi F kan sama dengan ini apa tadi ya? Eh, jadi ini Q10, jadi ini nomor 1, ya kan? F sama dengan 1/N+1, ya kan? Kali 100. Nah, N kan ini 34, ya toh? Berarti itu Q43, ya kan? Q43. Nah, nih Q43+1 kali 100. Nah, ketemu ini. Nah, habis itu kamu langsung copy begini saja. Loh, ya kan? Tarik gini, ketemu. Ketemu. Nah, sudah. Kalau sudah itu, ini grafik ya, grafiknya. Nah, ini grafik dari ini plotting posisi, yaitu pakai namanya grafik log normal ya. Jadi ini terus ketemu titik-titik ini, titik-titik banyak ini, ya toh? Kalau udah ketemu titik-titik banyak itu, kemudian yang ini digambar sendiri. Gimana caranya gambar ya? Caranya gambar ini insert ya di sini shape ya. Terus pakai yang ini. Nah, nah, terus kamu gambar begitu ya. Tok gini terus. Nah, ini kamu gini tag. Nah, set jadi yang mulus lah. Sebetulnya digambar manual ya, pakai tak ini. Nah, ketemu ya. Jadi nanti kamu coba ya. Jadi kamu latihan. Nah, habis itu ini kan garisnya nih, ini garis log normal ya. Ini 20 ini 80%, ini 50 nih. 1 2 3. Ini kan dari sini. Ya toh? Ini 1 ini 1 2 3 4 5. Nah, ini yang 20 nih. Nah, 20 ini kamu kasih panah terus ini berapa? Berarti 1000 berapa ini? Ini kalau sampai sini 200 berarti 1040. Nah, nih, ya toh? Yang 20% tadi kan yang wet, ya. Kalau yang 80 yang dry, ini, ya kan? Terus yang normal ini. Terus rata-ratanya kan ini, ya. Jadi ini langsung ke sini, ya. Jadi nanti file Excel ini saya kasihkan kamu, ya. Tetapi tugasnya bukan yang ini, tugasnya yang lain. Nah, kalau ini kan enak saja kamu tinggal ngeprint ya. Jadi tugasnya seperti yang disebutkan itu, ya. Nah, nah nanti caranya piye? Loh, tugasnya kok ini 34, itu kok cuma 10. Nah, gimana caranya? Jadi ini sudah ada rumusnya ya. Jadi
caranya kalau itu 34 padahal disuruhnya cuma 10. Lah kamu kurangi toh di sini. Ini misalnya ini 4 ya. 4. Nah, sampai berapa? 25. Nah, ini mungkin masih terus ya. 10. Berarti sampai sini mungkin. Nah, ini kamu del. Gini toh, del truk. Ya toh? Nah, ini kalau kamu giniin, nah jadi 10 toh. Ya, gini toh. Nah, ini sudah rumus coba. Oh, ini 11, masih lebih 1, ya kan? Kurangi lagi 1, begitu. Caranya begitu. Maka tadi kamu saya kasih yang banyak, ya kan? Nah, ini kan cuma 10. Nah, ini udah otomatis nih rumusnya. Enak toh? Nah, cuman ini jumlahnya itu kamu copy ke sini, rankingnya pasti beda, ya. Dan ini nanti plotting posisinya juga sudah otomatis. Nah, nanti kan kamu tinggal gini aja. Ini kamu tarik. Nah, ya kan? Tapi gambarnya ini beda. Nah, itu ya. Gambar ini adalah menunjukkan ini yang sama begitu, ya. Jadi nanti caranya begitu. Itu untuk mencari tadi hujan basah, hujan kering, ya. Sekarang sebentar, ini saya stop sharing dulu yang tadi. Nah, saya sharing ganti yang lain. Ganti yang kembali tadi di mana? Oh, ini ya. Nah, saya kembali tadi sampai ini ya. Bentar. Nah, ini toh ya, sampai itu. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan di Excel itu ya. Kemudian ini zona air yang dipakai oleh tanaman. Jadi tanaman itu ambil airnya itu di daerah sini saja. Nah, dia secara kapilaritas. Ini ya, ini gambar-gambar ya. Nah, air irigasi yang terbuang dan yang efektif. Jadi ini kalau hujan terbuang ya, terbuang. Ini kan terbuang. Tapi ada yang efektif itu masuk ke dalam tanah. Kalau masuk ke dalam tanah dia kepake. Tapi kalau masuknya sampai deep percolation juga nggak kepake. Nah, ini kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi. Nah, tanaman padi itu keistimewaannya dia ada genangan, ada persiapan tanah ya, untuk ngolah tanah. Jadi ada macam-macam. Jadi di sini ada genangan air. Nah, kalau ada genangan berarti dia ada yang meresap ke bawah, perkolasi ya. Nah, ini air irigasi yang dikasih, tapi juga ada hujan tadi, hujan efektif. Nah, di sini kan ada yang menguap ya. Ini yang transpirasi tanaman, ini yang keluar ya, keluar dari petak sawah. Nah, ini harus diperhitungkan ya. Nah, ini padi sawah, jadi untuk ini tadi ada penyiapan lahan, penggunaan konsumtif itu yang untuk padinya, tanaman padi. Tapi saya harus perhitungkan juga air yang turun ke bawah perkolasi, terus ada penggantian lapisan air juga ya. Nah, ini yang merupakan kebutuhan total. Nah, habis itu ada hujan efektif, kalau kurang baru ditambah air irigasi. Artinya apa? Air irigasi sama dengan hujan efektif dikurangi kebutuhan kebutuhan total ini dikurangi hujan efektif, ya kan? Itu yang harus dipenuhi oleh irigasi. Satuannya itu milimeter per hari atau liter per detik. Ya. Nah, ini ya, ini tadi yang penyiapan lahan. Nah, ini kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Nah, ini hitungannya seperti ini, ya. Ya. Jadi tergantung dari tanahnya. Jadi kan dibajak dulu, ya. Jadi disiapkan dulu. Itu kalau padi sawah, ya. Dan air ini di tingkat sawah, ya. Nah, penggunaan konsumtif itu sebetulnya sudah saya bicarakan waktu bab 3. Ya. Kemudian ada pengganti
penggantian lapisan air. Nah, ini 2 kali masing-masing 50 mili ya. Nah, ini hujan efektifnya. Ini dihitung misalnya 70%. Maka kebutuhan air irigasi itu sama dengan yang untuk ngolah tanah tadi, untuk tanamannya, perkolasinya, baru dikurangi hujan efektif. Nah, ini kalau untuk tanaman ladang ya, bukan sawah. Kalau bukan sawah, itu lebih gampang. Yes, pokoknya yang kebutuhan tanah itu, tanaman itu ya. Nah, nanti dikurangi hujan efektif itu. Nah, kemudian ada juga kebutuhannya itu tergantung saya ngasihnya irigasi gimana, putus-putus atau gimana, atau terus-terus tiap hari, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Nah, itu ya. Nah, ini juga tergantung dari cara saya bercocok tanam. Kan kalau kamu lihat itu, ya ini namanya cara bujulan. Jadi dibuat apa begini. Terus kalau ini kayak bedeng-bedeng, ini namanya renoso ya. Di sini ini untuk drainase ya. Nah, ini kebutuhan konsumtifnya itu tambah perkolasinya dikurangi hujan efektif ya. Nah, ini ya, tanaman jagung itu ada namanya irigasi alur yang paling baik. Jadi diirigasinya di sini airnya ya. Nah, ini ada yang kacang tanah, ini ada kacang hijau, itu macam-macam cara irigasi. Nah, habis itu kebutuhan air irigasi dipengaruhi juga efisiensi ya. Karena misalnya dibutuhkan di sawah itu sekian 100. Nah, tapi air dari bendung sampai sawah itu ada banyak hilang ya. Nah, itu yang disebut efisiensi. Ini efisiensi pengaliran, ada efisiensi pemakaian ya. Kemudian ada efisiensi penyimpanan, simpennya di tanah itu ada efisiensi sebaran ya. Nah, di situ semua diperhitungkan supaya air yang sampai untuk tanaman itu cukup. Jadi pasti akan lebih besar saya ambilnya dari bendung ya. Nah, tugasnya tugas 4 itu tadi buat analisis tahun hujan kering basah normal dari pos hujan Baurasi itu yang di bahan ajar ada. Kamu ambil 10 data saja ya. Nah, buat seperti tadi ya. Nanti itu contohnya saya upload juga ya. Kemudian gambarkan secara skematik, sistematik prinsip kebutuhan air irigasi tanaman padi sawah. Tadi ada genangan, ada ini ya. Terus kalau lahan kering ya. Jelaskan secara sistematis pengertian efisiensi tadi ya. Nggak susah. Jadi sama aja kamu meringkas apa yang saya jelaskan. Oke, ya, sampai sini dulu.